Coba, ini tadi kan S-nya 1000 ya. Sekarang ini saya ubah lebih panas. 30 deh biasanya di Surabaya. Kita lihat. Oh, masih bisa ngikutin dia. Dia masih bisa ngikutin. Berarti bagus ini PI-nya. Oke. Berarti ini masih bagus ini apa namanya PI-nya. Walaupun temperaturnya saya ubah, dia bisa ngikutin. Oke, dia masih bagus ya. Oke, berarti bagus kontrolernya ya. Oke, ini untuk MPPT ya. Nanti sambil saya carikan lagi untuk apa namanya untuk sistem kita ya. Materi yang selanjutnya ini adalah tentang karena yang saya masih belum nemu simulasi yang pas, saya mau skip dulu. Saya masuk ke inverter 3 fase. Ini saya rusak apa namanya touchscreen saya yang alat untuk touchscreen itu. Jadi saya pakai ini. Jadi saya bukan mau simulasi, tapi saya mau gambar rangkaian. Jadi saya pakai pacing. Materi hari ini adalah inverter 3 fase. Inverter 3 fase itu dia terdiri dari 6 transistor MOSFET atau IGBT ya. Konfigurasinya seperti ini. Sama dengan satu fase, tapi ini ada 6 MOSFET. Dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, setiap ini itu dinamakan leg. Jadi untuk 3 fase ini tuh dia ada 3 leg. Nah, masing-masing leg ini dia mewakili fasenya. Jadi ini leg 1 ini dia fase A atau fase R, yang leg 2 ini dia fase B atau fase S, yang leg 3 ini dia fase T atau fase C, jadi RST atau ABC. Kita analisa dulu rangkaiannya ya. Jadi ini ada 6 ya, ada 6 MOSFET. Saya namai MOSFET-nya. Kalau waktu satu fase kemarin kan saya sembarang ya, ngasih nomor 1 itu sebelah mana, nomor 2 sebelah mana, nomor 3 sebelah mana. Itu kadang di tiap pertemuan saya beda-beda. Nah, tapi untuk yang 3 fase ini ya, karena banyak MOSFET-nya, ini saya pastikan untuk setiap pertemuan saya selalu sama, nomor 1 itu di mana, nomor 2 di mana, dan seterusnya. Ini yang nomor 1 itu di sini. Terus ini yang nomor 3. Ini nomor 5. Kalian juga gitu ya. Samakan untuk yang 3 fase ini. Ini nomor 4. Ini nomor 6. Nomor 2. 135462. Ini untuk penomoran MOSFET-nya yang tidak saya ubah-ubah ya. Ini selalu sama nanti. Kemudian untuk bebannya ya. Jadi di leg 1 ini dia akan keluar fase A. Ini fase A. Kemudian di leg kedua ini dia akan keluar fase B. Di leg ketiga yang di sini ini dia akan keluar fase C.
Saya tulisi, yang ini adalah A, ini adalah B. Jadi memang ada yang menyebutkan fasenya itu ABC atau RST ya. Sama aja. Nah, kemudian untuk sistem 3 fase ya, untuk konfigurasi beban itu ada 2 konfigurasi ya. Kalau kalian ingat di RL itu ada bintang dan juga ada star, juga ada delta. Kayak huruf Y itu ya. Dan delta yang bentuknya segitiga itu. Nah, perbedaannya kalau yang star ya, yang Y itu dia ada titik netralnya dan nilai, saya gambarkan aja. Jadi ini, tapi ini nggak bisa gambar bentuk Y ya. Begini aja. Gini ya, ini kan Y. Ini ada Y ini di sini. Dan di titik tengah sini adalah titik netralnya. Ini adalah titik netralnya. Titik netralnya. Kemudian kalau diukur begitu ya, diukur nilai tegangannya, karena ini sistem 3 fase, maka ada 2 jenis tegangan. Yang pertama adalah nggak enak ya, saya nggak bisa nulis-nulis ya, sambil ngetik. Tegangan line to line ya, atau apa namanya, fase to fase, line to line, VLL ya, atau sama juga nyebutnya V fase to fase, jadi antar fasa ya, dengan tegangan line to neutral atau VLN atau V fase to neutral. Jadi di sistem 3 fase itu ada 2 tegangan ini. Ada dua jenis tegangan dan nilainya ini beda ya. Nah, karena konfigurasi star dan delta itu beda ya. Jadi di star atau Y itu yang bisa terukur ya, yang enak ukurnya itu adalah V line to, sebenarnya bisa diukur semuanya ya, keduanya itu bisa diukur semuanya. Tapi karena di posisi star itu netralnya sudah tersedia ya, dia bisa mengukur V line to netralnya atau V fase to netral, atau dalam hal ini disebutnya V satu fasenya. Jadi kalau kita lihat, ini kan 3 fase ya. Kalau mau lihat satu fasenya saja ya bisa mengukur A terhadap netral gitu ya. Nah, kalau untuk yang Y bisa kayak gitu. Jadi tegangan fase to netral itu yang kalau di sistem kita itu yang nilainya 220 gitu ya, 220 volt gitu ya. Sedangkan V line to line itu yang yang 380 ya, yang 380. Jadi line terhadap line. Sedangkan line terhadap netral itu yang satu fase-nya. Kalau yang delta ini agak susah gambarnya. Jadi delta gitu ya, atau segitiga, itu dia antar fasa karena tidak ada netralnya. Kalau dikeluarkan netralnya ya bisa dikeluarkan netralnya itu bisa. Tapi umumnya dia untuk sistem yang 3 kawat tanpa netral. Jadi sistem 3 fasa 3 kawat. Kalau yang 3 fase 4 kawat pakai yang hubungan Y ini. Tuh. Dan itu sekilas tentang sistem 3 fase ya. Jadi untuk menghubungkan beban itu ada 2 konfigurasi, ada Y dan ada delta gitu. Nah, kalau di hubungan Y itu bisa kita keluarkan 2 jenis tegangannya ya, line to line dan line to neutral itu bisa.
Di delta itu juga bisa sih, tapi harus nambah satu ini lagi loh, apa namanya, satu kawat lagi, satu kabel lagi, untuk hubung ke netral. Nah, apa namanya, di inverter 3 fase ini saya pakai hubungan yang Y ya, yang sudah keluar netralnya. Oke, saya hubungkan Y. Nah, ini sudah terhubung Y dengan netralnya adalah di sebelah sini. Oke, jadi ini Y ya. Y, A terhadap N nanti jadinya V fase 1 netral yang terukur di sini ya. Di sini. Di sini. Ini kalau saya ngukur tegangan di sini, ini sama aja kayak saya ngukur tegangan satu fasenya atau fase 1 netralnya. Begitu juga dengan VBN. VBN berarti di sini ya, VBN. Terus kemudian VCN. Sama. Itu tegangan fase 1 netral. Sedangkan apa namanya? Ini VLN ya, V line to neutral. VC juga seperti itu. Sedangkan untuk V fase to fase atau line to line itu bisa diukur berdasar dari ini line A dan B, jadi VAB gitu ya. Dan jangan lupa kalau kita nyebutnya itu adalah VAB, maka yang positif adalah A. Ya. Yang positif ini yang ada titiknya, atau kalau mengukur yang merahnya itu di A ya, yang hitamnya di B. Kalau kabel multimeternya itu ya. Jadi ini pengukurannya VAB, itu V line to line. Yang nilainya adalah akar 3 dari V line to neutral. Beda nilainya. Ini yang terus kemudian untuk VBC juga seperti itu. Jadi untuk V line to line itu di sini bila pengukurannya adalah VAB ya, mengukur antara A dan B, positifnya di A, kemudian VBC, mengukur di antara line B dan C atau fase B dan C, dengan positifnya ada di B, kemudian VCA, ini jangan dibalik ya. Jadi VAB, VBC, dan VCA. Karena VCA, maka yang positif adalah di C, bukan positifnya di A. Gitu. Sedangkan untuk V fase 1 netral, ini ya VAN, VBN, VCN. Gini ya, VAN, VBN, VCN. Di mana VAB itu adalah VAN min VBN. VAN min VBN. Begitu juga seterusnya. VBC adalah VBN min VCN. VB min VC itu VBC. Oke, itu istilah-istilah di sistem 3 fase ya. Dan juga sistem 3 fase ini setiap fasenya beda 120 derajat. Jadi antara VAN dengan VBN itu bedanya 120 derajat. Kemudian dengan VCN itu bedanya 120 derajat. Atau kadang malah ada yang nyebutnya itu nggak pakai N ya, VA gitu aja. VA, VB, VC. Tapi kita tahu bahwa itu adalah satu fasenya ya, atau line to neutral. Oke, saya kembali lagi ke sistem ini. Iya Bu, biasanya yang langsung VAVB itu anggapnya dikurangin 0 kan Bu nodalnya. Iya, sudah langsung terhubung netral satunya. Jadi nggak usah disebut lagi N-nya. Jadi VA, VB, VC gitu boleh. Atau VAN, VBN, VCN juga boleh. Oke, jadi ini adalah rangkaian 3 fase ya. Saya pakai bebannya itu Y ya, dengan nilai yang seimbang. Jadi memang ini saya hapus dulu ya, yang di sini. Jadi untuk sistem 3 fase itu syaratnya memang harus seimbang ya. Baik di sumber atau di sisi sumbernya sini atau di beban. Jadi harus sama-sama seimbang. Itu memang syarat kerjanya. Ini saya kasih nilai R ya, artinya
nilainya itu adalah sama. R, di sini juga R. Artinya seimbang gitu ya, sama. Wajib sama ya, nilainya. Oke. Karena kenapa kok harus sama? Karena gini, karena analisa sistem 3 fase itu, analisa rangkaian, analisa sistem 3 fase itu tidak pernah dianalisa di sistem 3 fase. Selalu dibawanya adalah ke analisa 1 fase. Nah, kalau bebannya tidak seimbang atau sistemnya tidak seimbang itu tidak sama nilainya ya. Itu tidak bisa sistem 3 fase ini dibawa ke analisa 1 fase, dan itu sangat susah sekali untuk lihatnya kalau tidak sama ya. Jadi memang harus sama semua, baik dari sumber maupun di beban. Oke, kita analisa ya dari rangkaian ini. Oh, saya belum bilang. Jadi ini penomorannya 135462. Cara kerjanya adalah dengan urutan pensaklaran, tapi berpasang-pasang ya. Jadi setiap kali on ya, setiap kali mode on itu ada 3 transistor yang on dengan urutan seperti ini. Jadi urutannya adalah 561. Jadi transistor 5, transistor 6 atau MOSFET 5, MOSFET 6, MOSFET 1 on bersama untuk di waktu pertama ya. Kemudian dilanjut dengan 612. Jadi MOSFET 6, MOSFET 1, MOSFET 2 on berikutnya. Kemudian lanjut ke 123, lanjut ke 234, lanjut ke 345, lanjut ke 456. Jadi totalnya ada 6 pensaklaran, di mana masing-masing mode ya, masing-masing periode waktu ini. Jadi ini ada 6 periode waktu ya, dan masing-masing periode waktu on itu 60 derajat ya. 60 derajat atau 2 pi ya. 2 pi per 3. Kok 2 pi? Pi per 3. Pi per 3. Pi itu 180 ya. Jadi 60 derajat atau pi per 3. Tapi kalau masing-masing transistor ya, masing-masing transistor itu lama on-nya adalah 180 derajat atau pi. Jadi misalnya transistor nomor 5, ini dia akan muncul di 3 periode waktu. Yang pertama muncul 5 ya, terus yang kelima ini muncul 5 juga, yang terakhir juga muncul 5. Berarti kan ini setiap periode waktu kan 60 derajat. Berarti si transistor 5 ini dia on selama 180 derajat. Gitu. Nah ini untuk sekuensnya sebenarnya tidak harus dari 561 ini ya. Tapi kalau ini tuh sudah sesuai mulainya dari 0 gitu. Mulainya dari 0. Cuma nanti bisa jadi kepotong kan tergantung kalau misalnya itu dari apa ya? Oh enggak. Ini benar, ini sudah benar, ini mulainya dari 0. Jadi kalau 561 ini mulainya dia dari 0. Kalau mulainya dari 234 berarti dia kebalik nanti. Ya, yang negatif dulu muncul baru yang positif. Gitu. Atau kalau yang mulai dari 612 berarti nanti dia terlambat 60 derajat. Gitu aja sih. Cuman beda di mulai awalnya doang. Mulai beda di awalnya doang. Oke. Ini aturannya untuk inverter 3 fase ya. Sedangkan model ininya switchingnya, nah ini di inverter 3 fase ini tidak ada unipolar bipolar ya. Ya dia hanya satu jenis saja. Jadi pakai tiga komparator.
Jadi pakai tiga komparator dengan sinyal sinus sebagai referensinya itu masing-masing bedanya 120 derajat. Jadi untuk komparator 1 ini sinyal sinusnya mulainya dari 0. Kemudian ini dibandingkan dengan segitiga ya. Bu izin bertanya. Ya boleh. Yang awal-awal tadi Bu Vivi masuk leg itu LAG, LEG, kaki. Ya, oke. Ini maksudnya biar satu aja. Susah. Ini aja. Jadi ada 3 komparator nanti. Ini sinus yang pertama mulainya dari 0 derajat. Sudut fasenya ya, atau phase angle-nya. Amplitudonya 1. Terus yang sinus yang kedua ini mulainya mulai phase angle-nya 120 derajat. Ini phase angle, ini amplitudenya 1. Dan sinus yang ketiga ini mulainya 240. Karena yang masing-masing beda 120 derajat ya. Udah, terus ini dihubungkan ke masing-masing leg. Yang komparator 1 ini dia menyalakan outputnya, ini menyalakan 1. Sedangkan 4 itu kebalikannya dari komparator 1. Begitu juga untuk yang komparator 2. Komparator 2 ini untuk leg 2. Tapi ini nggak saya simulasikan. Ya, nanti bisa sih. Ini kebalikannya untuk 6. Terus yang komparator 3 ini untuk nyalakan nomor 5. Saya pakai ini aja ya. 5. Kebalikannya ini untuk nomor 2. Kayaknya ribet ya pakai ini ya. Saya mau jelasin arah arus. Jadi kalian tuliskan sendiri ya. Kemana ini? Oke. Itu teknik switchingnya seperti itu ya. Jadi ini lebih gampang ya. Kemudian ini saya kasih nama VS. V source ya. Oke, kita analisa rangkaiannya dengan penyalaan seperti ini ya. Yang pertama adalah 561. Jadi yang pertama
yang on adalah untuk waktu 0 sampai 60 derajat, atau saya tulis di sini pi per 3. 0 sampai pi per 3. Yang on adalah 561 ya. Yang on adalah 561. Yang on adalah 561. Jadi kita shortkan yang 5, 6, dan 1. Ini sementara saya hapus dulu. Saya disable. 4, 3, 2 saya disable. Jadi yang on adalah 561. Ini dari sumber dia akan mengalir arus ke sana. Ini saya kasih nama I ya. Saya kasih nama I. Oke, berarti ini satu kan on ya. Kalau on kan berarti dia short circuit ya, seperti kabel gitu. 5 juga seperti kabel, short circuit, 6 juga seperti itu. Kita lihat dulu dari atas. Dari sumber dia arusnya ke atas ini, kemudian ke nomor 1, karena nomor 1 on ya. Nomor 1 on, terus ke dia nggak ke 4 ya, karena 4 kan open. Ini ke beban, ke jalur fase A. Ke jalur fase A, ke resistor, ke beban ya. Terus masuk ke titik netral, ini dia bisa nyabang. Bisa ke fase B, bisa ke fase C. Kalau ke fase B dulu ya, berarti ini dia ke 6. Karena 6 kan on ya, terus balik lagi ke sumber. Dan yang ke fase C, ini dia ke 5. Jadi nanti rangkaiannya itu akan jadi seperti ini. Saya gambarkan rangkaian ekuivalennya. Ini VS ya. Ini VS, terus ini ya, ininya apa namanya, arusnya akan mengalir ke sana. 1, 5, dan 6 tidak saya gambar lagi karena dia seperti kabel biasa gitu kan. Saya copy yang ini. Jadi dari sumber ini, dari nomor 1 ini ya, sumber arus 1 ini terus ke A. Nah, ini saya hubungkan ke A. A. Ini harusnya nilai R-nya sama semua ya. Jadi saya hapus saja. Nggak usah di display. Saya pakai ini aja. R. Oke, jadi dari sumber ya, dia mengalir arus ke 1 ya, 1 saya jadi short circuit terus ke A. Ini sama juga, ini ke A, ke beban yang atas ini. Nah, ini ke beban yang atas ini terus masuk ke netral. Masuk ke netral ini dia bisa nyabang ke B sama ke C gitu kan ya. Nah, yang ke negatif ini kan dia lewat jalur B yang karena 6 on ini. Berarti ini saya pindah deh. Yang B yang bawah. Karena yang terhubung ke negatif itu yang B. Oke. Jadi yang jalur B itu terhubung ke negatifnya sumber ya. Ini saya hubungkan. Jadi dari N tadi kan bercabang nih. Yang ke B itu yang ke negatif. Sedangkan yang C kita lihat, yang C ini dia ke 5 kemudian masuk lagi ke 1, di mana 1 itu adalah jalurnya A. Berarti dia paralel. Nah, ini rangkaian ekuivalennya ketika transistor 5, 6, 1 itu on atau kondisi 0 sampai pi per 3. Ini mengalir arus I. Itu ya.
Kemudian baru kita ini analisa rangkaiannya pakai KVL KCL. Kita cari dulu R totalnya atau R ekivalennya. R ekivalennya ini kan berarti ini kan di paralel ya. R ini kan paralel, habis di paralel terus ditambah gitu kan, karena ini kan seri kan ya. Jadi habis di paralel terus ditambahkan. Nah, paralel R ini itu berapa? Kan ini ya, seper R paralel sama dengan seper R ditambah seper R. Atau R paralel berarti R per 2. Berarti ini R per 2 ditambah R, gitu kan ya, untuk R totalnya. Paralelnya adalah R per 2, terus serinya ini R. Jadi R per 2 ditambah R. Jadi nilainya adalah 3 per 2 R ya. Iya, 3 per 2 R ya. Atau 1,5 R. 3 per 2 R. Ini R ekivalennya. Ini R totalnya adalah 3 per 2 R. Ini VS. Tulis VS. Kemudian kita cari arusnya. Kita cari arusnya. Arusnya berarti kan V sumber, arus yang mengalir di sini ya, yang di sini. Ini kan berarti V sumber itu dibagi dengan R ekivalen. Atau V sumber dibagi dengan 3 per 2 R gitu kan ya. Atau I itu sama dengan 2 VS per 3 R. Ya. Iya. 2 VS per 3 R. Nah, ini 2 VS per 3 R itu arus total yang di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari VAN, VBN, dan VCN. V line to netralnya ya. VAN, VBN, dan VCN. Oke, kita identifikasi di sini. Berarti nilai VAN ini adalah nilai yang diukur di sini loh, di A dan N ini. Berarti kan nyari tegangan di sini adalah arus dikalikan R yang di sini kan? Ya, arus dikalikan R. Nah, berapa nilai arus yang di sini gitu kan? Yang kita tahu adalah arus masuk node A ini. Arus keluarnya kan nggak tahu. Arus masuknya kan 2 VS per 3 N. Nah, karena nilai R di A dan R di C ini sama, berarti arus yang terpecah untuk dua line ini juga sama dong, kayak dibagi 2 gitu kan. Berarti nilai VAN ya itu adalah I per 2 dikali R. Atau I-nya tadi udah ya, I 2 VS per 3 R. 2 VS per 3 R dibagi 2. VS per 3 R ya. Benar nggak? VS per 3 R. VS per 3 R untuk I per 2-nya. Atau VS per 3, karena R-nya kan dicoret. Ya nggak? Oh iya, Bu. Ya, VS per 3 ya. VS per 3. Ya. Ini VAN-nya. Itu VS per 3. Kemudian untuk nilai VCN, karena VCN ini dia paralel terhadap VAN, maka ya VCN ini sama dengan VAN, yaitu VS per 3. Kemudian untuk VBN
PBN di sini arah arusnya jadi negatif ya. Arah arusnya negatif. Jadi dia min I. Nah, ini kalau yang sudah keluar dari netral ini atau arus yang mengalir di B ini dia akan sama dengan arus masuknya tadi kan. Ya kan? Ini sama. Berarti saya tulisnya min I ya. Min I dikali R. Kalau PBN langsung VAN dikurangi VS bisa? VAN dikurangi VS dikurangi ekivalen V yang di A sama C, yang VBN. Oh, pakai ini ya, KVL ya? Iya, KVL. Bisa, bisa. Berarti kan VS min VAN ya? Iya, Bu. Bisa. Kan VAN sama VCN sama. Iya, bisa, bisa. Berarti nanti Sama saja hasilnya kayaknya. 2/3 VS ya. Nah, tapi ini kita lihat arah arusnya ya. Arah arusnya dia negatif. Ini kan arah arusnya kan ini negatif. Terbalik dibandingkan dengan arah arus yang di sini. Maka ini arusnya negatif. Jadi min I-nya adalah 2 VS per 3R 2 VS per 3R dikalikan R. Berarti ini min 2 VS per 3 ya. Bisa pakai caranya Asep tadi, cuman jadi nggak kelihatan negatifnya. 2/3 VS ya, saya tulisnya gitu aja deh. Min 2/3 kali VS. Jadi untuk yang VCN dan VAN itu VS per 3 atau 1/3 VS. Yang di VBN itu 2 VS per 3 atau min 2 VS per 3 atau min 2/3 VS. Oke, ini kita dapatkan. Nah, dengan cara yang sama kita bisa analisa untuk periode waktu selanjutnya. Yaitu Pi per 3 sampai 2Pi per 3 atau 60 derajat sampai 120 derajat. Yang on adalah 612. 6 on, 1 on, 2 on. Saya nanti analisa sampai 3 periode saja ya. Kita analisa, saya kembalikan dulu. Uh, 612 berarti 3 ini off, 5 off, 4 off. Oke. Arah arusnya dari sumber ya. Kamera saya dipakai mainan anak saya. Jadi dari sumber ini arusnya mengalir ke sini ya, karena ini on, terus ke fase A. Ke AN, Bu. Iya, fase A, terus ini dia bercabang ke B dan C ya. Kalau ke B ini ke 6, kalau ke C ini ke 2. Berarti nanti yang paralel adalah yang 2 dan 6 ini ya, posisi negatifnya. Oke, saya kopikan dari sini, nanti saya edit. Bentar. Oke. Jadi fase A, dari nomor 1 fase A, B dan C, B-nya di atas berarti ini. C-nya di bawah. B dan C-nya paralel. Analisanya sama ya dengan yang kita pakai ini tadi. Saya kopikan. Ini R ekivalennya juga sama ya. 3/2R, maka arusnya yang di sini itu juga sama 2 VS per 3R. Nah, ini VAN-nya berarti I kali R ya. VAN.
Enggak kelihatan tuh. Hmm. VAN-nya ini berarti I dikali R, di mana I-nya adalah 2VS per 3R, R-nya adalah R. Maka VAN adalah 2 per 3 VS. Kemudian VBN dan VCN ini dia arah arusnya negatif. Arah arusnya negatif. Jadi ini min I per 2 dikalikan R. Atau di sini nanti hasilnya adalah min VS per 3. Begitu juga dengan VCN. Jadi ini saya ganti VBN, di mana VCN itu sama dengan VBN, yaitu min VS per 3. Paham ya sampai sini ya? Ya, Bu. Kemudian yang ketiga sekarang, yaitu 1, 2, 3. 1 on, 2 on, 3 on. 5 off, 6 off. Oke, ini dari sumber arus terus ke 1 ya. 1 ini ke fase A, dari sini ya. Ini juga ke 3 ya. Dari ini ya, ini juga ke 3. 3 itu ke B. Ya, 3 ke B, terus kemudian berarti A dan B nanti paralel. Sedangkan yang C ini masuk ke 2 terus ke sumber. Sama dengan ini. Ini periode waktu yang ketiga untuk pi per 3 sampai pi. (120 sampai 180). Yang on adalah 1, 2, 3. Oke. Sumber arus ini ke 1 dari node ini ya, ini juga ke 3. 3 itu ke B. Ini. Di sini ya. Jadi selain ke A, dia juga ke B, terus dari netral ke C. C-nya masuk 2 dan masuk ke negatif. Analisanya sama. Saya pakai yang ini aja. Saya kopikan. R ekivalennya sama ya, R paralel ditambah R sehingga 3 per 2R, kemudian arusnya juga sama, 2 VS per 3R. VAN-nya itu adalah 1/2 kali R ya, VS per 3, di mana VBN-nya ini sama dengan VAN. VBN sama dengan VAN yaitu VS per 3. Sedangkan VCN-nya arah arusnya ini negatif ya. Sehingga VCN-nya adalah negatif I atau min I kalikan R, yaitu min 2 per 3 kali VS. Oke, selanjutnya kita plot gelombang outputnya itu seperti apa. Nah, ini saya agak susah ngeliatnya. Saya cek lagi kalau saya. Saya mau buka pen dulu ya. Kadang ada di beberapa bagian itu dia nggak ini, apa namanya, nggak ngerespon.
Ini saya buka pin sudah kelihatan ya. Sudah ya? Belum pin, Bu. Oh, ya sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita gambarkan ya. Ini saya gambarkan hanya 0 sampai pi saja. Jadi setengah gelombang. Saya gambarkan VAN dulu. Ini 60 derajat. Ini 120. Ini 180. Saya gambarkan sampai 0 sampai 180. Yang pertama 0 sampai pi per 3 kita lihat VAN-nya adalah VS per 3. Ini misalnya di sini VS per 3, ini 2 per 3 VS, ini VS gitu ya. Di sini VS. Ini VS per 3. Berarti di sini 0 sampai 60. Oke. 0 sampai 60 dia nilainya VS per 3, VAN. Kemudian kita lihat untuk 60 sampai 120 atau pi per 3 sampai 2 pi per 3. VAN-nya adalah 2 per 3 VS. Oke, naik 1. Tik ini 120 ya. Kemudian kita lihat 120 sampai 180, 2 pi per 3 sampai pi. VAN-nya sama dengan VS per 3. Sepertiga VS, Bu. Oh, turun lagi. Ini kejauhan 180-nya di sini deh. Nah, gini. Ini kalau saya lanjutkan sampai 360 ya. Nah, di sini itu nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Saya pakai warna lain. Kalau saya lanjutkan, itu dia gini. Nah, ini seperti ini. Ini untuk yang tegangan satu fase ya, VAN, fase to netral. Nah, nanti VAN dan VBN ini bedanya 120 derajat. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Coba kita cek. Sekarang VBN. Oh, berarti ada tren berarti. Iya, trennya seperti ini memang. Naik turun. PPN-nya sama berarti, Bu. Sama, cuman beda 120 derajat aja. Nanti mulainya dari sini dia. Iya, Bu. Cuman saya tetap ngeplotnya dari 0 ya sampai 180. Ini VBN. VBN untuk 0 sampai pi per 3 atau sampai 60 derajat, VBN min 2 per 3 VS. Ini min sepertiga VS. Ini min 2 per 3 VS. Ini min VS. Berarti di sini. Nah, ini 60 derajat ya. Saya samakan dengan yang atas. 60 derajat. Terus kemudian untuk 60 sampai 120 atau pi per 3 sampai 2 pi per 3 VBN min VS per 3. Naik. Di sini. Terus kemudian di 2 pi per 3 sampai pi atau 120 sampai 180 VBN itu VS per 3. Positif. Ini VS per 3, ini 2 VS per 3, ini VS. Nah, di sini. Dia mulainya dari sini. Berbeda 120 derajat dari yang VAN. VAN kan mulainya dari 0 kan. Nah, yang VBN dia mulai nolnya itu di sini loh, di 120 derajat. Karena memang tiap fase bedanya 120 derajat. Ini kalau saya lanjutkan, jadinya seperti enggak nanti. Ini 180 ya. Saya samakan yang atas. Ini 360. Jadinya enggak sama ya. Ini karena ininya saya aja.
dan seterusnya. Ini kalau diteruskan ya bentuknya seperti yang VAN ini ya, bentuknya. Seperti anak tangga. Oke, untuk yang VCN selanjutnya. Ini yang VCN, saya samakan 1, 2, 3. VCN untuk yang pertama itu adalah VS per 3. Di sini, VS per 3. Ini VS per 3, ini 2 VS per 3, ini VS. Oke, ini. Terus kemudian di P per 3 sampai 2P per 3, VCN itu adalah min VS per 3. Ini min VS per 3, ini min 2 VS per 3. Gini. Terus kemudian di 2P per 3 sampai P, VCN itu adalah min 2 per 3 VS. Gini. Kalau saya lanjutkan, dia jadinya seperti ini. Jadi dia mulai nolnya itu dari sini ya. Mulai nolnya dari ini 180 ditambah 60, ini 240. Ini 120. Jadi tiap fase bedanya adalah 120 derajat. Ya, jadi seperti ini ya. Kalau dilanjutkan terus ya dia seperti anak tangga ya, dan seterusnya. Ini juga gitu. Oke. Dan seterusnya. Nah ini adalah tegangan per fasenya atau tegangan line to neutral. Kalau tegangan line to line-nya bentuknya bukan anak tangga, tapi bentuknya kotak ya. Kotak kayak biasanya kita kalau simulasi inverter satu fase kayak gini, kotak bentuknya. Nah itu dia ngurangi, kalau VAB kita lihat VAB ya dikurangi aja dari VAN ke VBN tiap tiap waktu ini dilihat. Misalnya ini VS per 3 dikurangi ini min 2 VS per 3 gitu. Jadi dikurangin tiap waktunya. Nanti outputnya jadinya seperti apa gitu ya. Tapi ini untuk fase to netral outputnya adalah seperti ini. Nah ini dia lebih mendekati sinusoidal ya bentuknya dibandingkan dengan yang kotak seperti ini. Nah ini kalau saya kasih filter yang kecil aja sudah bisa sinus ya, sudah bisa sinus. Kalau masang filternya itu di setiap line ya, di setiap line itu kita kasih induktor. Kan filternya filter pasif LC ya. Di setiap line kita kasih induktor. Sebenarnya kalau induktor saja itu kadang sudah outputnya sudah bagus ya. Tapi kalau mau nambahkan kapasitor, nah ini kapasitornya masing-masing ini ya, di masing-masing fase ini dihubungkan ke ground. Ini juga ini terhubungkan di ground. Ini juga ini dihubungkan ke ground. Salah satu sisinya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini apa pemasangan filternya. Jadi masang filternya itu per fase. Nah ini groundnya ini adalah netral ini ya. Jadi masang filternya adalah per fase. Ya hampir sama dengan satu fase, cuman ini dia butuh 3 filter karena setiap fase ada filternya. Karena memang harus seimbang ya. Kalau kita pasang cuma satu di fase saja nanti jadi tidak seimbang sistemnya. Oke, itu untuk inverter 3 fase. Ada pertanyaan? Untuk apa namanya? Rumus-rumusnya ya, rumus-rumusnya sama dengan satu fase ya. Jadi tadi kan di sini VS ya.
Jadi di sini adalah VS misalnya 100 volt, ya ini peak-nya ya, peak-nya VS di sini ya dia 100 volt gitu. Ya, VS-nya di sini. Yang harus kalian pahami adalah hubungan antara V line to line dengan V line to neutral ini ya. Jadi ketika diubah ke VLL itu jadi berapa, diubah ke VLN itu jadi berapa gitu. Itu untuk inverter 3 fase, sedang switchingnya juga seperti ini, mudah switching. Ini kan bentuknya dia seperti anak tangga ya. Jadi ada lagi jenis inverter itu yang jumlah anak tangganya itu lebih banyak gitu. Kalau ini kan jumlah anak tangganya berapa? Dari 0 ke sini 3 lah, 3 step ya, 3 step. Ada yang sampai 9 step. Jadi kayak lebih smooth gitu ya. Lebih smooth. Seperti ini. Nah, kayak gini. Pokoknya seperti itulah. Jadi lebih smooth dan lebih mendekati sinus. Dan ada yang mengklaim bahwa tidak perlu pakai filter. Karena kalau sudah dikasih beban induktif sudah langsung sinus ya dia. Dan ini bisa semakin banyak anak tangganya ya, maka dia akan semakin smooth mendekati sinus. Tapi akan semakin banyak komponen MOSFET yang digunakan. Oke, ada pertanyaan untuk inverter 3 fase? Penggunaannya sama dengan inverter 1 fase. Ya, untuk inverter 3 fase ya, kalau di motor ya dia sebagai drive motor AC 3 fase ya. Kalau untuk di pembangkit, misalnya kalian mau pakai di beban 3 fase ya, berarti kan harus pakai inverter 3 fase ini. Inverternya sudah nggak bisa pakai inverter 1 fase kalau yang kalian inginkan bebannya 3 fase. Jadi inverter 3 fase ini dia lebih THD-nya lebih kecil ya. Dia outputnya lebih mendekati sinus. Jadi kalau di sistem 3 fase itu tetap yang nanti yang dipakai bebannya kan itu yang dilihat adalah per fasenya. Yang dilihat adalah per fasenya. Atau kalau misalnya mau koneksi grid ya, grid connection harus 3 fase karena memang grid PLN itu adalah 3 fase. Jadi harus pakai inverter 3 fase. Nah nanti, tapi kalian nggak belajar, kalian belajar trafo nggak ya? Trafo itu juga ada hubungan-hubungan trafo ya. Jadi ada trafo hubungan star-star ya. Ada, jadi sisi sekunder star, sisi primer star, sisi sekunder star. Ada yang Y delta atau star delta, sisi primernya star, sisi sekundernya delta. Ada yang kebalikannya, ya. Ada yang delta delta. Itu ada hubungan seperti itu. Nah itu kalau misal nih dari sistem kalian ya, kalian bangun PV, terus kemudian ada inverter 3 fase, terus kan ini outputnya sudah AC ya, mau dinaikkan step up pakai trafo atau mau step down pakai trafo. Nah itu kan karena 3 fase berarti hubungan trafonya sudah harus ditentukan mau pakai hubungan apa ini gitu. Nah hubungan trafo ini menentukan banyak hal ya, bisa dari bebannya gimana. Kalau beban sih umumnya pakai yang Y ya, yang star. Bisa jadi nanti double gitu ya. Awalnya pakai star delta, terus kemudian pakai delta star. Bisa jadi seperti itu. Nah, hubungan trafo ini juga bisa dia mengurangi harmonisa gitu ya. Jadi nggak perlu dipasang filter gitu dengan kita pakai trafo karena trafo juga termasuk belitan ya. Ada induktor di dalamnya. Nah, hubungan trafo ini juga menentukan harmonisa. Bahkan hubungan trafo star delta ya itu dia mampu mengurangi harmonisa. Harmonisanya mampu terkurangi
di beberapa titik frekuensi gitu, dia mampu mengurangi. Tapi trafo Y delta ini dia akan menggeser fase 30 derajat. Ini juga diperhatikan ketika untuk nanti grid connection. Kalau grid connection kan fasenya harus sama mulainya. Fase sistem kita dengan fase grid itu harus sama-sama 0 derajat. Kalau kita menghubungkannya pakai trafo Y delta, sistem kita akan bergeser 30 derajat, yang sehingga nanti tidak sama dengan punya grid. Kalau dipakai untuk standalone sih nggak masalah ya. Itu nggak masalah, malah lebih bagus, harmonisanya malah lebih banyak dikurangi dari hubungan trafo itu tadi. Jadi seperti itu ya. Kalau mau dinaikkan ini bisa ini pakai trafo itu bisa. Atau sistem kalian kemarin ya, inverternya nggak usah yang terlalu tinggi, misalnya dari kalian itu kemarin dari 30 volt ya, dari 30 volt outputnya DC ya paling sekitar 25-an lah paling nanti outputnya. Di step up pakai trafo juga boleh, step up pakai trafo untuk ke beban yang 220 volt itu bisa. Jadi perbandingannya berapa banding berapa gitu kan, 2:10 step up trafo. Kalau satu fase saja kan nggak yang pusing mikirin hubungan trafo. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya, Bu. Berarti kita masih ketemu lagi di minggu depan ya, tapi hari Senin ya. Hari Senin, terus minggu depannya lagi itu Minggu depan UAS. masih ada. Minggu depan hari Senin kan, Selasa kan libur. Kita bakal ada minggu tenang nggak? Itu saya nggak tahu. Nggak ada kayaknya. Itu saya nggak tahu. Tapi ini materi akhir saya sih. Ini materi saya yang terakhir. Cuma saya belum bahas itu apa namanya tugas besar. Terus juga banyak praktikum ya. Karena praktikumnya simulasi saya jadi agak males ngisi praktikum. Karena kan waktu teori saya juga mensimulasikan gitu. Coba nanti saya tetap isi simulasinya ya. Jadi untuk praktikum kan kita masih punya pertemuan sampai minggu ke-16 ya. UAS-nya sampai sini ya, Bu ya? Kenapa? UAS-nya iya, UAS-nya sampai sini. UAS-nya sampai sini. Kalau inverter kan nggak terlalu banyak desainnya. Dari yang setelah UTS malah saya mempertimbangkan UAS-nya itu mulai dari awal. Toh kan open. Sedang saya pertimbangkan karena kalau inverter doang nggak ada ininya loh, nggak ada apa namanya desainnya. Kan nggak ada desainnya. Makanya kayaknya mau saya bikin dari awal gitu mungkin ya. Dari DC-DC converter gitu. Tapi sudah ada rancangannya ya. Rancangannya kurang lebih hampir sama dengan tugas besar kalian untuk soalnya. Oke, ada pertanyaan untuk hari ini? Kalau nggak ada saya akhiri. Kalau gitu bisa saya akhiri ya? Tidak ada, Bu. Oke. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya minta maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vivi.